Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapakmu nih. Turun ke cetek. Nggih, lali lupa. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Isya Ranting Miji rahimahullah. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir untuk tholabul ilmi yang sudah dilaksanakan setiap minggu sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, materi di sore hari ini saya sampaikan dengan judul Iman, Islam, dan Ihsan. Ihsan itu adalah baik, perbuatan baik. Ada tiga masalah ini selalu menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut Muhammadiyah, iman, Islam, dan ihsan itu merupakan tiga hal yang saling bergantung dan terintegrasi satu dengan lainnya. Ketiganya dapat diibaratkan segitiga sama sisi, atau seperti bangunan di mana iman itu sebagai pondasinya, Islam sebagai tiang penyangganya, dan ihsan sebagai atapnya. Ya, jadi itu kurang lebih iman, Islam, dan ihsan itu seperti itu. Ada beberapa penjelasan mengenai iman, Islam, dan ihsan. Iman itu lebih menekankan pada keyakinan dalam hati, meyakini adanya Allah, Zat yang Maha Kuasa, memahami sifat-sifat Allah, af'al Allah, yang merupakan pengakuan adanya Allah sebagai Tuhan yang dibenarkan oleh hatinya dan dibuktikan dengan perbuatannya. Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal, tunduk pada ketetapan Allah, baik terpaksa ataupun dengan sukarela. Jadi Islam itu artinya tunduk patuh kepada ketentuan Allah, terpaksa atau sukarela. Kalau kita misalnya sholat itu berarti sukarela. Terpaksa itu banyak sekali. Kita dulu dari kecil lalu menjadi dewasa, tua, dan mati. Itu Islam. Itu namanya kita tunduk terpaksa. Ya. Sebenarnya kita nggak mau seperti itu, tapi mesti harus melalui itu. Maka Islam itu sebenarnya tau'an au karhan. Tau'an itu dengan sukarela, karhan itu juga dengan terpaksa. Juga merupakan buah dari Islam dan iman kita. Muhammadiyah juga memandang bahwa Islam adalah agama yang berkemajuan, yang kehadirannya membawa rahmah bagi kehidupan umat manusia. Ini contohnya. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal
kepadanya lah menyerah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ini kurang lebih makna daripada Islam itu. Jadi Islam itu bisa bermakna tunduk pada kemauan Allah. Siapa yang tunduk maka dia adalah Islam. Kita dulu masih berwujud bayi, lalu merangkak menjadi dewasa, tua, dan akhirnya meninggal. Kita tidak bisa menolak itu semua. Semua berjalan sesuai dengan kemauan Allah. Itu akan berjalan baik. Ya, itu akan berjalan baik kita suka atau tidak suka, tau'an au karhan. Ada banyak sekali makna perintah Allah yang sangat berat, terkandung di dalam Al-Quran surat Nahl. Surat Nahl itu surat 16 ya, ayat 90, yaitu bersikap adil dan berlaku ihsan serta memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selain perintah, Allah juga menyampaikan larangan yang tak kalah beratnya, menjauhi perilaku keji, mungkar, dan permusuhan. Tugas kita sekarang bukan untuk memperdebatkan apa makna ihsan, namun bagaimana kita memaknai secara totalitas dan dengan dedikasi yang tinggi untuk mengamalkannya. Ihsan merupakan unsur yang menyatu bersama dengan iman dan Islam. Ketiganya saling interdependensi atau yang bergantungan, saling bergantung. Terangkai dalam satu percakapan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad menyerupai seorang laki-laki. Di hadapan Nabi, Jibril ini meminta penjelasan tentang apa itu yang disebut Islam, iman, dan ihsan. Islam itu terkait dengan apa saja yang harus diamalkan. Iman adalah yang terkait dengan mengapa perintah itu harus dilaksanakan. Ihsan adalah amalan itu sendiri. Dengan kata lain, ihsan produk yang dihasilkan dari proses berislam dan beriman. Jadi ihsan itu hasil daripada Islam dan iman kita. Mengapa iman ini perlu diperjuangkan? Karena yang masuk surga sebagaimana yang dijanjikan Allah adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian juga adalah orang yang bertakwa. Innal ladzina amanu, sak temene wong kang padha iman, wa amilus sholihati lan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Adalah bagi mereka itu surga Firdaus tempat tinggalnya. Ini pernyataan Allah bahwa yang akan menempati surga Firdaus nanti adalah orang yang beriman dan beramal soleh.
khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, la yabghuna anha khiwala, mereka tidak kepingin pindah dari surga itu. Ini penjelasan Allah terkait orang masuk surga itu ternyata bukan kelompok tapi pribadi yang iman dan takwa, iman dan amal soleh. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah kamu kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, uiddat kang den sediakno lil muttaqin, kanggo wong sing takwa. Ini pernyataan Allah. Jadi kalau kita memperjuangkan diri kita sebagai iman takwa itu sudah benar. Ya, karena ini akan dimasukkan surga oleh Allah. Jadi bukan kelompok kita, bukan. Siapa yang dimaksud orang yang bertakwa di sini? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad dharra, yaitu orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Berarti orang takwa itu senengane infak. Lah apa dahsyatnya infak itu? Dahsyatnya infak itu ternyata luar biasa. Sering juga saya sampaikan, Rasulullah mengatakan as-shadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Nah, ajaib ini akan muncul kalau dilaksanakan. Lah, sedekah itu belajar mengeluarkan apa yang kita cintai. Kita cari dan modal uang luar biasa sulitnya, setelah kita dapatkan kita keluarkan lagi. Itu berarti belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Kalau terlalu cinta, orang itu ketika pisah mesti sakit. Kalau panjenengan dengan bapaknya anak-anak dulu, ya, kemudian umpama ada yang mengkhianati, terus pisah, itu mesti sakit. Karena apa? Karena cinta. Kalau diantara kita itu tidak ada yang mencintai, ya pisah pun tidak sakit, tidak ada masalah. Itulah hakikatnya Rasulullah mengatakan as-shadaqatu syai'un ajib. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Itu maknanya ketika orang itu akan meninggal dunia, berpisah dengan dunia karena gemar bersedekah, tidak terlalu mencintai harta, maka ketika perpisahan dengan dunia itu maka tidak sakit. Itu rahasianya. Yang nomor dua rahasianya adalah as-shadaqatu tamnauna sab'una minal bala. Sedekah itu sesuatu bisa menahan 70 bala. Kita percaya namanya qada dan qadar. Qada itu sesuatu yang akan terjadi pada kita. Bisa berupa baik, bisa berupa tidak baik. Kalau qadar berarti sudah terjadi. Nah, qada ini bisa tertahan, qada yang tidak baik bisa tertahan kalau orang itu gemar bersedekah. Itu dasarnya. Maka Rasulullah mengatakan as-shadaqatu tamnauna sab'una minal bala. Sedekah itu dapat menahan 70 bala. Ini luar biasa. Nah, di logikakan ngeten. Gembet main gembet nih. Gembet itu pun disetting. Disetting berarti kodoknya sudah ada. Nanti akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian panjenengan mainkan setik. Setiknya seperti apa setik ini? Itu nggak jadi. Kalau misalnya ada di situ setting orang akan berjalan dan masuk jurang. Kemudian kita mainkan setiknya, nggak jadi masuk jurang. Nah itu kalau dalam bahasa agama, walaupun settingan kita itu berupa kodok yang tidak baik, lalu kemudian karena kita gemar bersedekah, itu bisa tertahan 70 macam bala. Oh, ini luar biasa. Ya, saya itu pernah
studi banding ke Seragen, Masjid Seragen itu namanya jamaah itu diberi makan 3 kali sehari. Saya lihat 1 kali makan itu paling tidak menghabiskan dana 1 juta. Kalau 3 kali berarti 3 juta. Mesa ulan 90 juta. Imam masjid ini bayarannya 5 juta. Mungkin. Makanya kalau di Saudi itu gak perlu nyambut gawe. Jadi imam tuh di sana ngurusi masjid sudah dijamin penuh oleh negara. Ya, itu. Kalau kita kan tidak seperti itu. Nah, pengeluaran yang begitu banyak dari mana? Ternyata dari sodakonya para jamaah. Ada yang sebulan itu sodako itu 18 juta, 18 juta. Ane bayaran nih, dewe 1 juta mamane berarti setahun punjul nih baru lunas. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata orang yang bersodako itu tadi seorang pengusaha tidak malah jatuh, tetapi justru omsetnya naik menjadi 400%. Coba, ini pengaruh sodako dan seterusnya dan seterusnya. Kita lewat saja. Kemudian di sini juga disebutkan wal kadhiminal ghaidh. Orang iman takwa itu cirinya salah satu bisa menahan marah. Nah, marah pada manusia itu selalu ada, tidak bisa hilang, tapi bisa ditahan, bisa dikendalikan. Nah, ini kalau tidak bisa dikendalikan, jatuhnya kepada dosa. Makanya dosa pertama itu yang melakukan siapa? Anak Adam. Karena zaman dulu itu yang namanya pernikahan itu tidak dengan orang lain, tapi dengan saudara kandungnya. Dengan logika apa? Memang orangnya nggak ada, orangnya cuma anaknya Nabi Adam dan nikahnya mesti sama anaknya. Nah, waktu itu halal, kalau sekarang jadi haram. Nah, anaknya Nabi Adam itu gak kabeh elek, ya ono sing ayu itu. Nah, salah satunya dapat yang cantik, yang lainnya dapat kurang cantik. Yang kurang cantiknya dapat kurang cantik ini muring-muring ngamuk, marah, tidak bisa terkendalikan, akhirnya saudara kandungnya dibunuh sendiri oleh dirinya. Itu yang pertama. Ini berarti marah yang tidak bisa tertahankan. Maka ciri orang bertakwa di sini adalah wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan marah. Wal afina anin nas, dan memaafkan kepada manusia. Lagi biasanya diterapkan di saat riyoyo, masih gak salah yang aku salah, mohon maaf. Terserah aja. Yang penting mudah memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik, cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Lalu kemudian nomor 3-nya walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang apabila melakukan perbuatan fahisah atau zalim terhadap diri mereka sendiri, cirinya adalah zakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Nah, kalau orang itu melakukan seperti itu, jadi orang takwa itu bukan orang nggak pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika orang itu melakukan kesalahan, cirinya adalah ingat kepada Allah. Fastaghfaru, lalu memohon ampun kepada Allah lidunubihim, atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan apa yang mereka perbuat sedang mereka ngerti. Ini kurang lebih kenapa kita harus memperjuangkan keimanan ketakwaan itu. Dan indikator juga disebutkan oleh Allah. Itu masih banyak sekali, tapi ini salah satu seperti itu. Hadirin rahimakumullah.